Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengembangan bahan ajar cetak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Karmila, sebagai pemateri pertama, dilanjut oleh Labibah Iftitahiyati sebagai pemateri kedua, dilanjut dengan Saskia Komaladewi sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Ayu Intansari sebagai pemateri 4. Video ini merupakan tugas kelompok mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI yang diampu oleh Ibu Dr. Emma Kuzaimah MPD. Baik, yang pertama pengertian bahan ajar cetak. Bahan ajar merupakan sumber belajar esensial dan penting yang diperlukan pembelajaran dari mata pelajaran di sekolah untuk mendorong efisiensi guru dan meningkatkan kinerja siswa. Dengan bahan ajar membuat pembelajaran lebih menarik, praktis, dan realistik. Pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar cetak. Yang pertama, self-instruction, yaitu bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu para siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua yaitu self-contained, yaitu memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar cetak. Yang pertama, menyusun garis besar program pembelajaran atau GBPP. Bahan pembelajaran cetak ini merupakan rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi dan pokok-pokok materi yang akan dikembangkan ke dalam bahan ajar cetak. GBPP bahan ajar cetak harus memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, topik atau pokok bahasan, sub pokok bahasan, estimasi waktu, dan daftar pustaka. Yang kedua, menulis bahan ajar mengikuti strategi instruksional. Bahan ajar yang ditulis dengan menggunakan strategi instruksional yang sama seperti yang di mata pembelajaran, menggunakan pengajaran di kelas biasa. Menulis bahan ajar berarti mengajarkan mata pembelajaran melalui tulisan. Prinsip dalam penulisan ini sama dengan prinsip pengajaran biasa. Perbedaan bahasa yang bersifat formal dan setengah lisan bukan bahasa buku yang bersifat sangat formal. Yang ketiga ada mereview, yaitu melakukan uji coba lapangan dan merevisi bahan ajar sebelum digunakan di lapangan. Selanjutnya ada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berisikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai siswa. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal yang perlu dimengerti, yaitu 1. Susunan tampilannya jelas dan menarik. Yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Yang kelima, adanya keterbacaan. Dan yang terakhir, materi instruksional. Yang keenam, yaitu ada jenis bahan ajar cetak. Yang pertama ada handout. Handout bahkan diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, handout dibuat sebagai tujuan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan peserta didik. Kemudian, ada yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang pendidik untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Labibah Iftitahiyati. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur handout. Handout sebagai salah satu bentuk bahan ajar memiliki struktur yang terdiri atas 2 unsur atau komponen, yaitu judul dan informasi pendukung. Adapun kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas handout. Kedua, materi pokok atau materi pendukung pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis handout. Handout dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu handout yang terlepas sama sekali dari buku utamanya dan
handout yang menjadi bagian tak terpisahkan dari buku atau modul yang digunakan untuk materi tertentu. Sementara itu, berdasarkan karakteristik mata pelajaran handout dibedakan menjadi dua macam, yaitu handout mata pelajaran praktik dan handout mata pelajaran non-praktik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan handout. Yang pertama, lakukan analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Yang ketiga, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Keempat, menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan kekurangan. Yang keenam, evaluasi tulisan dengan cara dibaca ulang. Yang ketujuh, perbaiki hasil handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Selanjutnya yaitu modul. Surahman mengatakan bahwa modul adalah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan atau self-instruksional. Setelah peserta menyelesaikan satu satuan dalam modul, selanjutnya peserta dapat melangkah maju dan mempelajari satuan modul berikutnya. Sedangkan modul pembelajaran sebagai mana yang dikembangkan di Indonesia merupakan suatu paket bahan pembelajaran yang membuat deskripsi tentang tujuan pembelajaran, lembaran petunjuk pengajar atau instruktur yang menjelaskan cara mengajar yang efisien, bahan bacaan bagi peserta, lembaran kunci jawaban pada lembar kertas kerja peserta, dan alat-alat evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur modul. Modul paling tidak harus berisikan 7 unsur, yakni judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kinerja atau lembar kerja, dan evaluasi. Melalui ketujuh komponen itulah kita bisa menyusun sebuah bahan ajar yang disebut modul. Komponen modul yaitu modul untuk siswa berisi kegiatan belajar yang dilakukan siswa, modul untuk guru berisi petunjuk guru, tes akhir modul, dan kunci jawaban akhir modul. Struktur pembuatan modul. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat tujuan, pengenalan aspek yang akan dipelajari, informasi pembelajaran, hasil belajar, dan orientasi. Unsur kedua yaitu kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar terbagi lagi yaitu tujuan, materi pokok, uraian materi, tes mandiri, dan terakhir penutup. Pada bagian penutup ini terdapat salam, rangkuman, aplikasi, daftar kata penting, daftar pustaka, kunci tes mandiri. Selanjutnya, karakteristik modul. Dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri, program pembelajaran yang utuh dan sistematis mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi, disajikan komunikatif, diupayakan untuk mengganti beberapa peran pengantar, cakupan bahasa fokus dan terukur, dan terakhir mementingkan aktivitas belajar pemakainya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Komala Dewi dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan materi. Jenis-jenis modul. Jenis-jenis modul dibagi menjadi dua, yaitu jenis modul menurut penggunaan dan jenis modul menurut tujuan penyusunan. Jenis modul penggunaan dibagi menjadi dua, yaitu modul untuk peserta didik dan modul untuk pendidik. Modul untuk peserta didik akan berisikan tentang kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan modul untuk pendidik akan berisikan petunjuk pendidik, tes akhir modul, dan kunci jawaban tes akhir modul. Menurut jenis modul menurut tujuan penyusunan, menurut Febrianto, ia mengatakan bahwa menurut tujuan penyusunan, modul dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modul inti atau modul dasar dan modul pengayaan. Langkah-langkah penyusunan modul dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah analisis kurikulum.
Yang kedua, menentukan judul modul. Yang ketiga, pemberian kode modul. Yang keempat, penulisan modul. Buku teks. Buku teks pelajaran adalah sebuah buku yang berisikan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, di mana buku tersebut digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Tujuan buku teks. Yang pertama, memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang pelajaran atau mempelajari pelajaran. Yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Unsur-unsur buku sebagai bahan ajar. Yang pertama, judul. Yang kedua, kompetensi dasar atau materi pokok. Yang ketiga adalah informasi pendukung. Yang keempat adalah latihan. Yang kelima adalah penilaian. Standar pengembangan buku teks. Standar pengembangan buku teks dibagi menjadi dua, yaitu standar pengembangan buku teks dilihat dari aspek materi dan standar pengembangan buku teks dilihat dari aspek bahasa atau keterbacaan. Dalam standar pengembangan buku teks dilihat dari aspek materi, melibatkan dalam buku ialah kelengkapan materi, keakuratan materi, kegiatan yang mendukung materi, dan kemutakhiran materi. Upaya peningkatkan kompetensi siswa, mengorganisasikan materi atau sistematika keilmuan. Materi mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir. Materi merangsang siswa melakukan metode inquiry. Standar pengembangan buku teks dilihat dari aspek keterbacaan atau bahasa, yaitu penyajian umum, penyajian per bab, penyajian makna dan manfaat, melibatkan siswa aktif, proses pengembangan pengetahuan, tampilan umum, variasi dalam menyampaikan informasi, kualitas pembelajaran, anatomi buku pelajaran, kode etik dan hak cipta, kesetaraan gender dan kepedulian terhadap lingkungan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, peristilahan, penjelasan bahasa, kesesuaian bahasa mudah untuk dibaca. Workbook atau lembar kerja siswa bisa disingkat dengan LKS. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas yang berisikan materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pemberian yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Tujuan penggunaan LKS yang dikutip dari Asmirani 2013 dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: memberikan pengetahuan sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disajikan dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Tujuan penggunaan LKS yang dikutip dari Asmirani 2013 dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: memberikan pengetahuan sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disajikan dan mengembangkan dan menerapkan materi pembelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Manfaat penggunaan LKS menurut Asmirani 2013 dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pengalaman belajar yang bermakna berarti melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan konsep atau pengetahuan baru dengan mengaitkan pengetahuan yang telah ada. Dalam penelitian ini dapat diharapkan LKS yang digunakan mampu mengintegrasikan informasi, latihan, dan umpan balik bagi peserta didik. Terima kasih. Baik, saya Ayu Intansari akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Saskia Komaladewi. Selanjutnya ada unsur-unsur LKS. Yang pertama ada unsur utama. Unsur utama itu terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Selanjutnya ada format LKS. Format LKS itu terdiri dari judul, kompetensi dasar,
waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Selanjutnya ada macam-macam bentuk LKS. Yang pertama, LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Yang kedua, ada LKS yang berfungsi sebagai penguatan. Yang ketiga, ada LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Keempat, ada LKS yang membantu peserta didik dalam menerapkan dan menginterpretasikan berbagai konsep. Dan yang terakhir, ada LKS yang membantu peserta didik dalam menemukan suatu konsep. Selanjutnya ada langkah-langkah aplikatif membuat LKS. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Dan yang terakhir, penulisan LKS. Poin terakhir, ada kekurangan dan kelebihan bahan ajar cetak. Yang pertama, ada modul. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Yang kedua, siswa dapat mengukur kemampuan dan mengevaluasinya. Ketiga, siswa aktif belajar. Keempat, siswa percaya diri. Kelima, kompetensi yang sehat. Keenam, meringankan beban guru. Dan terakhir, belajar lebih efektif dan evaluasi lebih tepat. Sedangkan kekurangan modul yaitu pertama, kesukaran siswa tidak dibatasi. Yang kedua, sebagian siswa tidak belajar sendiri, melainkan butuh bimbingan guru. Yang ketiga, menggunakan modul. Yang keempat, kesukaran menyiapkan bahan dan adanya biaya tambahan. Dan yang terakhir, kecenderungan siswa dengan modul yang kurang baik. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan buku teks. Kelebihannya yaitu buku teks dilengkapi dengan berbagai data dan fakta disertai dengan gambar yang aktual untuk membantu memberikan motivasi kepada siswa dalam memahami materi yang dimuat. Kemudian buku teks juga dikembangkan dan dilihat dari aspek kesesuaian dengan kaidah kebahasaan, yaitu ketetapan dalam pemilihan dan penempatan tanda baca, pemilihan kata, serta penulisan sebuah paragraf yang terintegrasi dengan lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu buku teks yang dikembangkan dari segi isi atau materi masih perlu dikembangkan dengan penemuan data-data yang terbaru sebagai dasar pengembangan uraian. Judul yang pertama diajukan tidak kontekstual dengan materi yang dikembangkan. Kemudian buku teks ditinjau dari segi bahasa, masih terdapat beberapa kalimat yang panjang dengan ide pokok yang kurang jelas. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan buku ajar. Kelebihannya yaitu di setiap sub terdapat target pembelajaran, sehingga baik siswa maupun guru dapat mengetahui target yang harus dicapai. Yang kedua, terdapat pengantar tema di setiap bab. Yang ketiga, tema serta materi yang terdapat di dalam buku cocok untuk siswa. Dan yang terakhir, bentuk latihan yang beragam. Sedangkan kekurangannya yaitu meskipun terdapat gambar, namun gambar yang tersaji tidak menarik dan bentuk tulisan yang digunakan terlihat membosankan. Yang kedua, daftar kosakata terdapat bagian belakang buku sehingga bagi pengguna buku tidak efektif. Dan yang terakhir, penjelasan terhadap pola kalimat yang digunakan kurang jelas. Baiklah, mungkin begitu saja dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.